Halimah termenung, lelah terbayang jelas di pelupuk matanya. Ia nyaris putus asa. Hari menjelang malam, semua kawan yang datang bersamanya telah pulang kampung dan masing-masing membawa bayi untuk disusui. Hanya ia seorang yang bertangan hampa. Tampaknya ia tak akan dapat rezeki dari orang Makkah. Tak seorang ibu pun telah menyerahkan bayinya kepada Halimah, karena mereka melihat tubuhnya yang kurus dan pakaiannya yang kusut koyak. Namun, ia ingat ada satu bayi yang diabaikan oleh para ibu susuan yang datang bersamanya dari kampung. Ia adalah putra Aminah binti Wahab. Mereka enggan mengambil bayi itu untuk disusui karena bayi itu tak lagi berayah. Mereka menyangka tak akan mendapat rezeki lebih dari seorang anak yatim. Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Suaminya pun menimpali, "Ya, ambillah. Semoga Allah memberkahi kita karenanya." Dan sungguh, Allah mengabulkan doanya. Hidup Halimah dan keluarganya diberkahi setelah mengambil bayi yatim itu. Bayi yang kelak mengubah sejarah dunia. Pertama, air susu Halimah yang sebelumnya kering menjadi berlimpah. Kemudian yang kedua, hewan ternaknya yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk dan berlimpah air susu. Ketiga, unta tunggangan Halimah dan suaminya yang tadinya lemah dan berjalan lambat, kini berjalan dengan kencang sehingga bisa menyusul teman-temannya yang pulang lebih dulu. Ketika Rasulullah berusia 2 tahun, terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Suatu hari, beliau bermain bersama teman sebayanya. Tiba-tiba, dua lelaki berpakaian putih memegang dan membawa beliau dengan cepat menuju ke sebuah lembah, lalu meletakkannya di bawah sebuah pohon. Kedua laki-laki itu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Mereka mengeluarkan segumpal daging dari dalam hatinya. Salah seorang berkata, "Ini adalah bagian setan." Lalu keduanya mencuci hati Rasulullah dengan air zam-zam dari wadah yang terbuat dari emas. Setelah itu, mereka mengembalikan hatinya ke tempat semula seraya berkata, "Ini adalah hati yang telah disucikan Allah dari segala cela." Kemudian mereka pergi. Anak-anak lain yang sedang bermain bersamanya saat itu berlari kencang menuju rumah Halimah dan menceritakan apa yang terjadi. Tentu saja Halimah dan suaminya kaget dan mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka bergegas mencari ke segala penjuru. Akhirnya, mereka menemukan Muhammad terlentang di bawah sebuah pohon dengan tubuh bermandikan keringat. "Apa yang telah terjadi padamu, anakku?" tanya Halimah. Muhammad kemudian menjawab, "Dua laki-laki berpakaian putih mendatangiku. Mereka membaringkan dan membelah dadaku. Lalu mereka mengambil sesuatu dari dalam dadaku. Aku tidak tahu apa yang mereka ambil." Mendengar penuturan beliau, Halimah dan suaminya tercengang luar biasa dan berkata, Ini sungguh sesuatu yang luar biasa." Setelah kejadian itu, suami Halimah berkata, "Wahai Halimah istriku, aku takut sesuatu terjadi pada anak ini. Bagaimana kalau kita kembalikan kepada keluarganya sebelum terlambat?" Halimah pun setuju, dan mereka membawa Muhammad menemui ibunya, Aminah. "Apa yang kau lakukan? Bukankah dulu kau yang meminta agar anakku tinggal bersamamu?" tanya Aminah heran. Halimah bercerita,
Sesuatu yang luar biasa terjadi kepadanya, dan aku mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi, ku kembalikan putramu. Aminah berkata, apa yang telah terjadi? Ceritakanlah kepadaku. Apa kau takut setan mengusiknya? Ya, benar. Tidak, demi Allah, timpal Aminah. Tidak ada jalan bagi setan untuk mengusiknya. Sungguh, putraku ini memiliki keagungan yang luar biasa. Maukah engkau mendengar ceritaku? Tentu saja, jawab Halimah singkat. Aminah pun bercerita, suatu hari saat ia masih dalam kandunganku, aku melihat cahaya keluar dari diri istana-istana Busra di negeri Sam, sehingga aku dapat melihatnya dengan jelas. Demi Allah, saat mengandungnya, aku tidak merasa lelah sedikit pun, bahkan terasa sangat ringan. Dan ketika ia dilahirkan, ia letakkan kedua tangannya di tanah, dan kepalanya tengadah ke langit. Jangan kau khawatir, biarkanlah, bawalah ia kembali ke kampungmu dengan selamat. Maka Halimah kembali membawa Muhammad kecil ke rumahnya di perkampungan Bani Sa'diyah, disertai perasaan bangga karena mengasuh dan menyusui seorang anak yang luar biasa.